Itu saya ketemu seorang kakek-kakek yang sedang mogok. Di situ saya tanya kakek-kakek itu, kakek permisi, ya saya tanya, motornya mogok. Dia hanya mengangguk saja, tidak ada bahasa lain. Tidak ada satu kata pun? Tidak. Dan di situ saya berinisiatif menawarkan, kakek, ayo saya bantu untuk didorong. Saya tanya kan, kakek di mana rumahnya? Di sana, di sebelah kuburan. Oh, beliau langsung bilang di sebelah kuburan? Ya, tidak ngomong, nunjuk saja dia. Oh, nunjuk aja. Ekspresi mukanya? Datar. Oh, datar. Mulailah penampakan itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Duduk Bareng bersama Kang Wahyu. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri dan kisah-kisah yang berhubungan dengan alam gaib. Nah, materi malam ini kita akan bercerita tentang menolong kakek-kakek yang motornya mogok malam-malam. Nah, pasti penasaran kan? Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu nih narasumber kita nih. Selamat malam Kang Wahyu. Malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Wahyu bisa nggak menceritakan tentang pengalamannya itu yang berhubungan tadi yang saya ceritakan tadi apa? Yang menolong. Menolong kakek-kakek yang motornya sedang mogok. Baik, saya ceritakan ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Wahyu. Ya, sebut saya Kang Wahyu. Ya, di sini saya mau bercerita tentang pengalaman misi saya ya, yang menolong kakek-kakek yang motornya mogok. Jadi itu waktu malam-malam tuh, saya ingat banget malam Jumat, sekitar jam 8, jam 9-an, itu saya melewat satu daerah di Bogor lah, tidak usah disebutkan namanya. Itu saya ketemu seorang kakek-kakek yang sedang mogok. Di situ saya tanya kakek-kakek itu, kakek permisi, ya saya tanya, motornya mogok. Dia hanya mengangguk saja. Tidak ada bahasa lain. Tidak ada satu kata pun? Tidak. Dan di situ saya berinisiatif menawarkan, kakek, ayo saya bantu untuk didorong. Saya tanya kan, kakek di mana rumahnya? Di sana, di sebelah kuburan. Oh, beliau langsung bilang di sebelah kuburan? Ya, tidak ngomong, nunjuk saja dia. Oh, nunjuk aja. Ekspresi mukanya? Datar. Oh, datar. Nah, dari situ tidak lama saya dorong kan, saya bantu step in sampai ke dekat rumahnya tuh, nggak lama tuh. Nah, sudah dari situ saya bilang, kakek rumahnya di sini? Iya, kata dia, rumah saya di sini. Saya hanya ngangguk saja. Terus saya bilang, kakek saya pamit pulang. Ya, itu doang. Semua dijawab dengan anggukan? Anggukan. Nggak ada bahasa yang keluar? Tidak ada pun? bahasa yang keluar. Nah, setelah itu kan muncul tuh. Dari situ saya langsung jadi berubah suasana tuh. Berubahnya seperti apa tuh Kang Wahyu? Berubahnya itu jadi saya ketemu jadi orang-orang zaman dahulu. Zaman dahulu? Iya. Zaman dahulunya tuh seperti sebelum perjuangan, zaman kerajaan atau apa? Itu seperti zaman perjuangan, kayak menir-menir, pejuang-pejuang gitu kan. Menir Belanda maksudnya? Iya, seperti itu. Dan di situ saya menanyakan, ini jalan keluar kemana? Mereka tidak pernah menjawab. Mimik mukanya? Ekspresi Rata mukanya? semua. Mukanya rata? Rata. Nggak ada mukanya? Nggak ada. Terus apa yang dilakukan Kang Wahyu pada saat itu? Pada saat itu saya masih bertanya-tanya, selain sama perempuan tadi, terus nanya lagi sama bapak-bapak, dan terakhir sama kakek-kakek, dan semua tidak ada yang menjawab. Nggak ada yang tidak menjawab? Akhirnya di situ saya ketemu satu tempat seperti saung-saungan lah. Saung-saungan. Saya duduk di situ, saya diam dulu 5 menit, saya agak istighfar lah, saya meminta sama Allah bagaimana ini jalan keluarnya. Setelah ada 5 menit dan itu ada jalan tuh, cahaya. Cahaya? Dalam bentuk jalan terus ada cahaya atau? Nah, gimana? dalam bentuk jalan seperti cahaya. Nah, saya ngikutin jalan itu terus nggak lama, sekitar adalah 1 kilo. 1 kilo perjalanan? Iya, barulah ketemu gerbang tuh. Bisa digambarkan nggak seperti apa suasananya, gerbangnya kayak gimana? Gerbangnya tuh kayak gerbang rumah gitu yang gede banget. Dia tuh pokoknya kayak benteng lah saya gitu. Benteng
benteng zaman dahulu. Dan di situ ada penjaganya. Penjaganya seperti apa itu Kang Wahyu? Itu membawa senjata. Bentuknya Iya, kayak tentara zaman dahulu. tentara perjuangan tentara kita atau tentara Belanda ya? Tentara kita. Tidak berkata sepatah kata pun itu. Tidak. Diam Saya hanya, aja? iya, saya hanya permisi. Permisi, saya mau lewat. Dia bilang, Hanya dengan gestur Iya. badan aja. iya, Nggak ada satu kata pun. tidak ada satu kata pun. Dan yang saya ini, kakinya tidak ada semua. Rata-rata Kakinya melayang. Iya, rata-rata kakinya melayang. kakinya melayang. Nah, pertanyaan saya adalah gini Kang Wahyu. Saat Kang Wahyu ketemu kakek-kakek Iya. di pinggir jalan itu, Hmm. kondisinya kakek-kakek itu wujudnya itu fisiknya, kakinya, motornya itu ada real. Real ada itu. Cuman dia tidak mau berbicara, senang ngangguk saja. Ngangguk-ngangguk saja. Saat mendorong step motor ya, Iya, itu berasa. Itu nyetep motornya berasa. Cuman berasanya kayak 2 kali lipat. Lebih berat. Iya. Nah, saat Kang Wahyu melewati jalan tersebut, Iya. kondisinya malam itu seperti apa? Rame, orang banyak lalu lalang atau hanya 1-2 kendaraan aja yang lewat? Terus kondisinya kondisi jalan di situ pencahayaannya gimana? Terang atau gelap? Bisa Kalau diceritakan nggak, kondisi Kang Wahyu? jalan sepi. Sepi. Cuman ada saya berdua gitu kan. Dengan kakek-kakek itu? Iya. Waktu itu cuacanya rintik-rintik lah. Oh, rintik-rintik mau hujan. Iya. Dan besokan harinya saya ke situ lagi. Dan ternyata itu kuburan. Hah? Kuburan? Serius? Bener bang, itu kuburan. Teman-teman, saya jadi merinding nih. Kalau diceritain sama Kang Wahyu, tau-tau dia ada di dimensi lain, tau-tau di situ siang-siangnya itu kuburan ya. Betul bang. Itu di daerah mana itu tepatnya? Kang Itu Wahyu? sekitar daerah Dredet kalau di Bogor itu. Dredet. Iya. Kuburan Dredet. Iya betul sekali. Oh, terus pas waktu Kang Wahyu ketemu sama kakek-kakek itu, posisinya ada di mana? Ada yang di posisi di bawah itu yang dekat rel kereta atau di mana Kang Wahyu? Nah, tidak jauh dari rel kereta itu. Oh, tidak jauh dari rel kereta. Iya. Setelah rel kereta baru Ada kakek-kakek ada itu. kakek-kakek itu. Tapi memang daerah Dredet itu memang seperti itu Kang. Apa maksudnya emang banyak penampakan-penampakan atau hal-hal mistis seperti itu Kang Wahyu sebelum-sebelumnya? Kalau yang saya tahu sih ya, Eh, emang selalu banyak ada kejadian di situ ya. Entahlah orang mogok, kakek-kakek mogok, atau enggak orang tersesat di situ kan. Minta tolong anterin pulang, yang saya sering tahu di situ tuh. Oh, memang di sekitar situ memang udah sering kejadian Ya, dan Kang Wahyu mengalami sendiri. alami sendiri saya juga di situ. Gitu. Terus kalau boleh saya tahu, Dredet itu apa sih Kang? Maksudnya selain dari kuburan ada cerita nggak kenapa itu menjadi namanya Dredet atau apa gitu Kang? Yang saya tahu itu kan makam pahlawan ya. Dredet itu kayak tembakan ya. Dredet itu pernah terjadi penembakan. Seperti itu ceritanya. Oh, Pak. ceritanya. Tapi yang jelas itu cerita dari yang lain ya. Kalau cerita jelasnya saya kurang paham. Oh, dari cerita-cerita masyarakat sekitar. Iya betul. Itu kenapa dinamakan Dredet. kuburan Dredet? Mungkin di zaman dahulu kala senapan mesin itu Dredet. Jadi dulu zaman perjuangan masyarakat di situ mungkin ditembak-tembakin kali ya. Iya betul sekali. Cukup menarik ceritanya. Oke, dari keseluruhan cerita Kang Wahyu ini, apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Dari semuanya ini apa yang bisa kita jadi pelajaran buat kita? Jadi kesimpulan cerita mistis ini nih, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau setiap kita kemana-mana utamakan berdoa dulu sebelum kita berangkat. Mau itu kita ke tempat dekat, tempat jauh, usahakan berdoa, ingat sama Allah. Dan jangan mengosongkan pikiran. Apabila kita punya beban gitu, jangan bengong ya. Jangan bengong di jalan. Karena ngerinya satu bisa terjadi kecelakaan, ya kan, hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya lebih banyak berzikir, banyak istighfar sama Allah. Nah, betul sekali tuh kata Kang Wahyu. Jadi sahabat Kang Wahyu, yang bisa kita tarik kesimpulan adalah kita harus selalu berprasangka baik terhadap Allah.
karena Allah itu tergantung dari prasangka masing-masing umatnya. Itu. Kemudian kedua, jangan pernah namanya lepas zikir di dalam hati kita, karena hanya Allah pelindung kita. Kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Jadi intinya adalah kita selalu harus ingat dan harus berdoa bahwa Allah itu adalah pelindung kita. Oke, sampai di sini sahabat Kang Wahyu. Nantikan di cerita-cerita mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.